Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, coba lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian arus bolak-balik ya dengan sub pokok bahasan arus efektif, arus rata-rata dan daya rangkaian. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian materinya. Ya, ini judulnya atau sub pokok bahasan arus efektif, tegangan efektif, arus rata-rata, tegangan rata-rata, faktor daya, dan daya rangkaian. Itu lengkapnya ya. Untuk selanjutnya perhatikan uraian materinya ya. Nah, sekarang arus dan tegangan efektif. Nah, di sini ada hambatan R ya. Kemudian dialiri arus DC ya. Kemudian di sini hambatan yang sama seperti ini, identik ya. Dialiri arus AC. Nah, nanti di sini menghasilkan jumlah kalor dan jumlah muatan yang sama. Ya, di sini juga sama. Jumlah muatan dan jumlah kalor yang sama. Tapi kita bahas dulu arus efektif dan tegangan efektif. Ayo, lanjut. Definisinya sekarang, arus AC yang setara dengan arus DC. Itulah yang disebut dengan arus efektif adalah arus AC yang setara dengan arus DC jika mengalir pada hambatan yang sama akan menghasilkan jumlah kalor yang sama. Nah, maksudnya begini. Maksudnya begini ya. Nah, kita tulis saja. Ketika hambatan dialiri arus DC, maka akan menghasilkan jumlah kalor yang sama. Ya. Ya. Jumlah kalor yang sama. Nah, ketika hambatan yang sama dialiri arus AC, yaitu I sama dengan I max sinus omega T, itu akan menghasilkan jumlah kalori yang sama pula. Ya. Nah, maka arusnya disebut arus efektif atau tegangannya disebut tegangan efektif. Nah, sekarang persamaan. Persamaan ya. Yang pertama arus efektif. Nah, arus efektif diberi notasi IF ya, EF ya. Nah, besarnya berapa? Kita lanjut saja. Kita langsung saja gunakan I efektif itu sama dengan I maksimum dibagi dengan V ya. Dibagi dengan akar 2 bukan V, sorry. Dibagi dengan akar 2. Ya, ini hasil turunan atau setengah ya. Dari mana setengah? Atau kita jelaskan lebih dulu lah nih. Ya, dicari dulu biar bagus kelihatannya walaupun ini tetap jelek ya. Akar 2 ya. Nah, bawah kali akar 2, atas kali akar 2 atau boleh ditulis begini. Ya. Akar 2. Nah, akar 2 per akar 2. Kan ini satu. Ini kali ini. Akar 2 kali akar 2 berarti 2 ya. Nah, berarti nanti setengah akar 2 I maksimum ya. Gitu ya. Nah, sekarang tegangan efektif. Sama ya. Tegangan efektif. Ya. Efektif ya. Nah, itu berarti tinggal ikut ke sini. V sama dengan P max per akar 2 atau P sama dengan setengah akar 2 P maksimum ya. Nah, P maksimum. Nah, gitu. Nah, gampang rumusnya. Ini emang jarang keluar sih di soal-soal, cuman kita mengenal saja. Nah, gitu. Jadi, arus efektif adalah atau tegangan efektif adalah arus AC atau tegangan AC yang sama, yang setara dengan arus DC atau tegangan DC jika dialirkan pada hambatan yang sama akan menghasilkan jumlah kalori yang sama. Oke, itu disebut arus atau tegangan efektif. Oke, itu persamaannya gampang, pendek,
Ya, bisa dihafalkan. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, arus listrik pada sebuah hambatan memenuhi persamaan seperti di bawah. Ya. Nah, ini salah satu aplikasi ya. Tentukan arus dan tegangan efektif. Misalkan kita ambil R-nya, ini kan tidak ada. Misalkan kita ambil 5 ohm. Ya. Tentukan arus dan tegangan efektif. Yang pertama, I efektif. Berapa? Berarti E efektif sama dengan I maksimum per akar 2 atau setengah akar 2 I maksimum. Nah, hasilnya nanti tinggal masukkan setengah akar 2 kalikan 10. Berarti ini 5 akar 2 ampere ya. Itu. Nah, sekarang nomor B, P efektif. Berapa? Ya. P efektif berarti cari dulu P maksimum. Nah, P maksimum ada I kali R. Nah, I-nya di situ 10 ampere. 10 ya yang ini. 10. R-nya adalah 5. Ini tadi pemisalan. Berarti ini 50 volt. Ya. Nah, sekarang P efektif itu berarti tinggal P maksimum per akar 2 ya, atau setengah P max akar 2 atau setengah akar 2 Pi max, sama saja ya. Nah, kalikan 50 akar 2. Berarti di sini hasilnya 25 akar 2 apa volt, sama ya. Gitu ya. Nah, itu salah satu contoh soal aplikasi dari arus efektif dan tegangan efektif. Nah, mudah-mudahan nih dia mengerti sebab pendek ya, dan bisa ditalar ya. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang arus dan tegangan rata-rata. Tadi efektif, sekarang rata-rata. Persamaan-persamaan ini jarang muncul ya. Jarang muncul di soal-soal. Tapi kita alangkah baiknya kita bahas supaya ini dijadikan sebagai pengetahuan. Ya, ini ada arus DC sama seperti yang tadi dipasang pada hambatan atau dialirkan pada hambatan R. Kemudian ini juga sama arus DC I sama dengan I max sinus omega T dialirkan pada sebuah hambatan. Nah, maka nanti di sini untuk pembahasan yang pertama efek itu berarti jumlah kalori yang sama. Ya. Di sini juga sama, jumlah kalori yang sama. Nah, tetapi pada arus dan tegangan rata-rata bukan seperti itu lagi. Nah, ini definisinya. Ya. Jadi arus AC yang setara dengan arus DC ini definisinya jika mengalir pada hambatan yang sama akan menghasilkan jumlah muatan listrik yang sama. Nah, kalau tadi kalor, sekarang muatan listrik. Nah, kita ambil dari sini. Ya. Nah, misalkan ya, jumlah muatannya kita ambil misalkan Q ya. Nah, di sini juga sama, harus besarnya harus Q. Nah, sekarang persamaannya gimana? Persamaan untuk yang pertama nih, arus rata-rata. Nah, arus rata-rata itu 2I max per Pi. 2I max per Pi. Gitu. Ini rumusnya ya. Nah, kemudian nomor B, tegangan rata-rata berapa? Maka tegangan rata-rata tinggal ikut ke sini. Berarti 2Pi max ya. 2Pi max per Pi. Karena Pi-nya bukan 180 tapi 3,14. Nah, oke. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang daya rangkaian RLC, daya rangkaian RL atau RC. Oke. Nah, kita bahas secara global yaitu RLC. Nah, ya. Ini penggantinya Z. Ya, pengganti RLC kita sebut impedansi. Arus yang mengalirnya tentu saja I sama dengan I max sinus omega T plus minus theta ya. Nah, oke. Dari sekian banyak pasar kita ambil pasar hambatan.
Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor daya dan daya listrik. Ya. Nah, ini ketaruh saja kita sebut theta. Nah, jadi nanti persamaannya karena di sini rangkaian RLC bisa saja I-nya I sama dengan, boleh ditulis lah I sama dengan I mak, ya, I mak sinus, nah dalam kurung omega T ini plus minus theta ya, gitu. Nah, kemudian tegangannya ini tertera P sama dengan P mak sin omega T. Nah, sekarang apa itu daya rangkaian? Nah, daya rangkaian yaitu perbandingan antara, atau kita bahas dulu yang pertama nih, faktor daya. Faktor daya. Faktor daya kita beri notasi cos theta. Itu faktor daya. Berapa nilainya? Faktor daya itu cos theta sama dengan, nah lihat gambar sini, itu R per Z ya. R per Z. Ini adalah faktor daya. Nah, sekarang selain faktor daya itu R per Z, nah faktor daya sendiri ya. Faktor daya ya, ya, cos theta itu perbandingan antara daya sebenarnya, nah, dengan daya semu. Nah, oke, daya semu. Nah, ini boleh diganti dengan begini. Cos theta itu sama dengan P per P semu. Ya. Nah, ini biasanya ini tanyakan. P sama dengan P semu kalikan cos theta ya. Nah, sekarang di mana P-nya? P-nya ganti ya. Ini P bukan P kali S, tapi P semu ya. Di sini tulisnya. P semu ya. Nah, ganti nih. P semu sama dengan V kali I kali cos theta. P-nya apa? P maksimum ya. P maksimum. Kemudian I-nya apa? I maksimum. Nah, boleh diganti lagi karena cos theta itu R per Z, berarti tinggal P sama dengan V kali I R per Z. Ya. Oke. Karena I sendiri P per Z, ya. Ini udah rangkaian ya. Maka daya rangkaian ya tinggal ganti V kali P per Z kalikan R per Z. Hasilnya adalah P kuadrat R per Z kuadrat ya, gitu. Nah, itu untuk daya sebenarnya. Nah, ya. Nah, PLN kita memasang misalkan 2 paket 900 watt. Itu tidak akan 900 watt. Kenapa? Karena harus dikali dengan faktor daya. Nah, faktor dayanya berapa? Itu kemungkinan sekitar 10% lah atau 20%. Nah, jadi yang kalau dayanya 450 dia tidak akan 450 tapi di bawah 450. Begitu ya. Karena apa? Karena ada faktor daya rangkaian. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti faktor daya, daya rangkaian, arus efektif, arus rata-rata. Oke. Lanjut. Nah, ini seperti ini. Soal yang kedua, ini arus yang mengalir pada sebuah rantai RLC mengikuti persamaan I sama dengan 4. Ya. Oke. I sama dengan 4 sin 100T min 53. Nah, tanda negatif artinya apa? XL lebih besar daripada XC atau rangkaian bersifat induktif ya. Oke. Yang pertama, pertanyaannya tentukan tentukan impedansi rangkaian, daya rangkaian jika R-nya 60 ohm. Nah,
Kalau ada soal seperti ini, maka kalian cepat-cepat buat segitiga. Nah, kayak gini ya. Nah, gitu. Nah, yang ini berarti Z, yang ini berarti R. Nah, yang ini berarti ya XL dikurangi XC ya. Nah, ini berarti 53. Kenapa XL dikurangi XC? Karena emang negatif di sini. Rangkaian bersifat induktif. Ya. Oke. Nah, sekarang impedansi rangkaian nomor A, Z-nya berapa? Tinggal gunakan cos theta. Ya, itu berarti R per Z. Nah, berarti cos 53 itu sama dengan 60 per Z. Nah, ini berarti 3 per 5, 60 per Z. Nah, ini coret dengan ini. Ya, berarti Z per 5 sama dengan 30. Ini 30, ini berarti 20 ya. Maka impedansi rangkaian itu berarti 100 ohm. Ya, oke. Itu nomor A. Nah, berikutnya daya rangkaian. Ya, nomor B. P berapa? Kita gunakan yang ini. P sama dengan P kuadrat kali R per Z kuadrat. Ya. Langsung saja nih maksimumnya ya. Berarti ini maksimumnya belum ada nih. Kita cari dulu. Di sini 4 ya. Kemudian cari dulu itunya P maksimum ya. P maksimum berarti I kali Z ya. Nah, ini I-nya tadi berapa? I-nya 4. Kemudian Z-nya 100. Nah, berarti nanti Pi maksimumnya di atas saja nih. Pi maksimum itu 400. 400 apa? Watt. Ya. Nah, sekarang kan masukkan ke sini. Masukkan ke persamaan. Nah, Pi kuadrat berarti 400 kuadrat berarti 6, atau tulis dulu lah 400 kuadrat kalikan R. R-nya adalah 60. Z-nya berapa? Z-nya adalah 100 kuadrat. Nah, berarti ini 16 kali 10 pangkat 4 kalikan 60 dibagi dengan 10 pangkat 4. Ini coret dengan ini. Berarti udah kelihatan nih 60 kali 16 atau tulis aja 60 ya. Berarti berapa? 6 kali 6 36 ya. 0 berarti 900. Nah, ya. 6 kali 6 36 6 ya. Nah, ini 100 6 ya 96. Ini nolnya kelewat banyak nih. Jadi kita hapus aja nih. Anggap belajar fisika itu main-main ya. Jadi tidak usah serius ini. Tapi yang penting kerjakan gitu ya. Nanti pada saat dikerjakan berarti kita serius gitu. Tetap aja serius ini. Supaya hasilnya memang maksimal. Oke. Itu soal-soal yang berhubungan dengan arus rata-rata, konsep arus rata-rata, konsep arus efektif, dan tegangan efektif. Nah, yang terakhir adalah daya rangkaian dengan menyertakan faktor daya. Oke, next video latihan 1 soal rangkaian RLC. Nantikan video selanjutnya ya. Nah, supaya kalian menyaksikan video selanjutnya, maka jangan lupa share, komen, like ya supaya kalian mengikuti video-video selanjutnya yang berhubungan dengan rangkaian RLC, terutama latihan 1. Oke, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.